Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan belum meresponmu. Jadi ketika kita sudah berusaha agar mantan bisa kembali atau sekurang-kurangnya ketemu dululah, tapi mantan sama sekali tidak merespon keinginan kita itu. Jadi ketika mantan tidak merespon, itu tidak berarti mantan tidak tahu apa-apa tentang kita. Dia sesungguhnya juga terus memantau, mengawasi perkembangan kita. Nah, kenapa mantan belum merespon keinginan kita? Padahal kalau kita lihat-lihat, mantan ini pada saat ini sendiri. Ya, tidak ada orang ketiga yang bersama mantan. Atau mantan belum mencari pasangan baru. Tapi kenapa keinginan kita untuk kembali tidak dia respon? Ada 3 sebabnya. Yang pertama, mantan masih marah, kecewa kepada kita. Ya. Nah, orang bisa marah karena apa saja ya. Karena mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia bisa marah. Atau melihat kita terlalu ramah dengan orang lain. Dia bisa cemburu dan ujung-ujungnya marah. Ya, dan seterusnya. Kan orang sering tuh di media sosial itu ramah sekali. Ya, misal laki-laki nih, ada teman di media sosial cewek-cewek ya yang cantik-cantik begitu. Itu ramahnya luar biasa. Wajar kalau pasangannya cemburu dan marah. Nah, jadi mantan masih marah. Tentu yang namanya marah itu ada batasnya. Seperti halnya hujan. Hujan itu kan ada waktu berhentinya. Begitu juga musim panas akan masuk ke musim hujan. Jadi semuanya ada waktunya. Nah, yang butuh kita lakukan sekarang adalah bersabar dan menunggu sampai kemarahan di hati mantan reda. Dan sejauh mantan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mencari pengganti kita, itu menunjukkan bahwa kedudukan kita di hati mantan masih aman. Ya, kita masih satu-satunya orang yang ada di hati mantan, atau dengan kata lain, mantan masih mencintai kita. Yang kedua sebabnya, kita belum memenuhi apa yang dia harapkan. Mantan pengen kita berubah. Ya, setiap bertengkar itu selalu yang dia sampaikan, dia ingin kita berubah. Contoh ya, mungkin dalam sikap kita, dia pengen kita menjadi seseorang yang lebih dewasa. Ya, dia pingin penampilan kita menjadi lebih dewasa. Kan banyak tuh orang pokoknya ndak mau, ini gaya saya, ini karakter saya. Ya, menumbuhkan rambut yang gondrong. Ya, kalau gondrong ndak apa-apa, selama rapi dan terawat. Lah ini awut-awutan, misal begitu. Ya ndak apa-apa kalau untuk diri kita sendiri, kalau itu kita rasakan sebagai karakter kita ya. Tapi kan mantan punya orang tua. Orang tuanya pengennya punya calon mantu yang rapi. Sehingga ketika diperkenalkan, dipresentasikan kepada keluarganya, ndak nambah-nambahi gawean menjelaskan kenapa mantunya rambutnya seperti itu. Sebenarnya perubahan yang sederhana, ya. Dan orang banyak berpisah karena hal-hal yang sifatnya sederhana seperti ini. Apalagi misal yang mantan inginkan. Misal kita masih menganggur.
Mantan sangat mencintai kita, tapi orang tuanya mau kalau kita sudah bekerja, dan tidak cuma sekedar bekerja, bekerja mandiri, mapan, ya, dan bisa membuat anaknya bahagia, berkecukupan. Nah, itu pengennya orang tuanya, ya. Nah, sementara kita tidak melakukan perubahan itu, wajar kalau dia tidak merespon keinginan kita untuk ketemu. Tetapi begitu dia melihat ada perubahan, ada kemajuan, ya, kita semakin mandiri, semakin mapan. Itu bukan kita yang minta, tetapi mantan yang akan minta duluan. Artinya kita tidak perlu menunggu respon mantan, dia yang akan datang duluan. Ketika kita bisa memenuhi harapan atau keinginannya. Nah, kemudian sebabnya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, ya. Mantan masih mencintai. Dia tidak marah, dia juga tidak minta macam-macam. Tetapi dia sedang menguji kesabaran kita. Sampai sejauh mana kita sanggup bersabar untuk menunggu dia. Karena banyak orang tuh yang ketika melihat mantannya tidak merespon, dia malah menampilkan pasangan barunya. Awalnya pengennya cuman memancing mantannya untuk cemburu. Ndak taunya mantannya gagal paham. Ya, bukannya cemburu, mantannya malah menyimpulkan, oh ternyata dia memang tidak setia. Oh ternyata dia tidak mencintai saya. Ini baru berpisah 3 bulan, dia sudah mencari pengganti saya. Nah, jadi memang kesabaran itu sesuatu yang amat sangat dibutuhkan, ya. Karena banyak sekali orang melihat mantannya belum memberikan respon. Ini beda, ya, kalau mantan memang sudah mencari pengganti dan penggantinya ini memang ada tanda-tanda mantan akan serius. Jadi contoh tuh, tanda akan serius itu pengganti kita ini dibawa dan diperkenalkan kepada keluarga mantan. Dan kita lihat postingannya di media sosial mantan. Kemudian mantan juga dibawa dan diperkenalkan kepada keluarga pasangan barunya. Diposting juga di media sosial mantan. Nah, ini ada tanda-tanda mau serius ini. Ini kan tidak, mantan tetap sendiri, ya. Mantan juga tidak minta yang macam-macam. Dia cuman pengen melihat sejauh mana kita bisa bersabar. Tapi ternyata bersabar itu sulit. Orang cenderung tergesa-gesa. Ya, dia tergesa-gesa, baik itu menampilkan pasangan barunya untuk memancing agar cemburu, atau memang mencari pengganti betulan. Nah, ternyata mantannya cuman pengen melihat, ya, sejauh mana dia bisa setia menunggu saya. Nah, jadi 3 sebab itu. Ya, jadi yang pertama mantan masih marah, yang kedua kita belum memenuhi apa yang mantan inginkan, yang ketiga mantan menguji kesabaran kita. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang apa? Kalau mantan masih marah, kuncinya kan bersabar. Kalau mantan menginginkan kita menjadi lebih baik, kuncinya berusaha. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau mantan sedang menguji kesabaran kita, lagi-lagi kuncinya yang harus kita lakukan juga adalah bersabar.
insya Allah dengan kesabaran, dengan usaha, dengan tidak berhenti berdoa, artinya kita terus berdoa agar mantan berjodoh dengan kita, maka insya Allah mantan akan kembali menjadi milik kita lagi, mantan akan menjadi jodoh kita dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.